Bang, Mas. Bang juga netizen juga mempertanyakan hukuman yang pantas untuk si suaminya Sandra Dewi ini kan kurang untuk dimiskinkan, ini kan kurang. Jadi hukuman yang pantas ini seperti apa sih Bang dengan korupsi 207? Kalau saran saya hukuman mati. Setidak-tidaknya dimiskinkan. Kalau dimiskinkan Harvey Muiz, Sandra Dewi, orang tuanya, mertuanya, kakaknya, adiknya, anak menantunya, semua dikuras itu. Kemudian mereka dijadikan pekerja taman, mengangkat sampah, membersihkan taman gitu loh. Itu baru benar gitu loh. Jangan korupsinya seperti ini, wah-wah segala macam, tetapi seperti meleset-leset aja gitu loh. Kok gak sebanding yang disita dengan perolehannya gitu loh. Ngomongnya 271 triliun, tapi yang disita baru ada berapa ratus miliar? Nggak nyampe 10%. Kan nyampe 10%, boro-boro 1% juga belum. Ya. Gitu loh. Bang, ini masa penahanan Harvey Muiz sendiri kan udah habis gitu ya Bang. Udah ini kalau dari kacamata hukum mungkin selanjutnya seperti apa sih Bang? Apa ada penambahan masa tahanan kah? masa tahanan atau seperti apa Bang? Kalau penambahan tahanan itu hak daripada Jaksa Agung. Kalau masa penahanan kan hak mereka. Kalau tahanan korupsi kan bisa dilimpah lagi, diperpanjang lagi. Itu kan adalah pasal 29 ya, KUHP ya. Jadi masih bisa diperpanjang lagi gitu loh. Itu tidak masalah lah itu. Tapi yang kita mau itu jangan sampai orang dikatakan korupsi yang begitu wah 221 triliun, tetapi yang disita hanya berapa ratus miliar gitu loh. Ya. Sebanding Bang ya. Nggak sebanding gitu loh. Jadi oleh karena itu Jaksa Agung harus transparan. Gitu loh, transparan. Adakah menteri dari Erick Thohir terlibat enggak? BUMN. Menteri BUMN. Kemudian Menteri Kumham siapa? Ada terlibat enggak? Karena selama ini kan kita tahu tersangka Tipikor kan hanya 2% enggak sampai. Tapi kok mereka satu orang satu kamar, sedangkan yang lain 20 orang, 30 orang satu kamar gitu loh. Ada apa ini? Kok narapidana pakai water heater, pakai ruang tamu, pakai perpustakaan sekelilingnya gitu loh. Terus suasana seperti suasana hotel gitu loh. Ini tanggung jawabnya gimana gitu loh. Itu harus jelas dong ya. Bang, khususnya Harvey Muiz kan kemarin-kemarin istrinya Sandra Dewi kan sempat banyak isu-isu kalau Sandra Dewi sendiri terlibat gitu Bang. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda Sandra Dewi terseret gitu. Ini melihatnya seperti apa sih Bang? Nah kan begini, suami atau istri katakan dikorupsi, apa itu tidak bawa uang itu ke rumah? Kalau kamu korupsi di luar sana, kan bawa ke rumah dong kan? Ketika kamu bawa uang ke rumah, tentu istri bertanya, uang dari mana nih Pak? Papi kan gajinya berapa sebulan? Cuma sekian sebulan. Ini uang dari mana Pak? Sampai ada tumpukan emas seperti ini. Ada kan tumpukan emas di rumahnya kan? Ada tumpukan uang sekian ratus miliar. Uang dari mana nih Pak? Harus begitu. Jadi tidak ada alasan pasangan atau istri atau suami itu tidak tahu. Dengan dia bawa emas itu ke rumah, dibawa uang itu ke rumah, istri wajib bertanya, kenapa dibawa ke rumah? Kenapa nggak taruh di bank? Itu. Berapa persen sih Bang kemungkinan Sandra Dewi terlibat gitu, terseret gitu? Tidak berapa persen, 100% saya yakin. 100% yakin. Karena kenapa? Ada tumpukan emas di rumahnya. Ada tumpukan uang di rumahnya. Kemudian kemewahan-kemewahan yang dialami oleh Sandra Dewi dan sebagainya. Itu luar biasa loh itu. Ya. Jadi oleh karena itu hukuman mati dan dimiskinkan. Itu baru benar. Kemudian ada nggak dari Menteri BUMN terlibat? Ada nggak dari SDM terlibat? Itu harus diteliti. Gitu. Oke, Bang, isu-isu itu kan banyak ya Bang, maksudnya dari artis sendiri, bahkan pejabat-pejabat publik gitu, banyak isu-isu mereka ikut terseret gitu. Ada proses hukum yang bisa mempercepat nggak sih Bang proses pemeriksaan atau proses ini gitu loh? Karena saya dengarkan udah 150-an saksi diperiksa ya. Nah kita tunggulah apa makna daripada 150 saksi ini seperti apa. Tentu jaksa agung akan bertanggung jawaban itu. Tapi kalau 150 saksi
hanya untuk mendapatkan berapa ratus miliar itu sangat memprihatinkan. Tapi kalau diperiksa 150 saksi, ada misalnya berapa triliun disita, minimal 10%, 27,1 triliun, itu baru jempol buat jaksa agung gitu. Ya. Bang, ini kan artis-artis atau selebriti kan tadi yang saya bilang kan banyak Sempat dikaitkan. iya, terseret-seret gitu namanya bang. Ini ada cara sendiri nggak sih bang buat mengungkap Ya, saksi itu. TPPU sendiri gitu? Saksi itu harus mengucapkan sesuai apa yang didengar dan dialami. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau alami. Nah, misalnya menyebut nama RA. Apakah orang yang terlibat gitu loh? Menyebut misalnya saksi segala macam itu. Apakah benar-benar kau lihat? Apakah dia terlibat gitu loh dalam bisnis ini? Nah, itulah saksi-saksi itu menjelaskan apa yang dilihat, dia dengar dan dialami. Kemudian RBS dari RBT, apakah betul dia hanya saksi aja? Atau sejauh mana keterlibatan dia? Kok setiap bisnis gerak di negara ini selalu mereka yang terlibat? Nah, ini RBS ini dia mempekerjakan orang-orang dari Polri, mulai dari bintang 4 sampai level rendah itu dipekerjakan gitu loh. Nah, harusnya ditanya bagaimana pertanggungjawaban saudara.